Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ada 157 pelanggaran yang dilakukan pemerintah era Jokowi. Sikap intoleran di beberapa daerah di Indonesia terus berlangsung di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan menerangkan, perilaku intoleransi yang dia catat kebanyakan dilakukan pemerintah daerah berupa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan. Dalam periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah daerah merupakan aktor negara yang paling banyak menjadi pelaku pelanggaran KBB dengan 157 tindakan. Ujar Halili dalam siaran pers yang diterima oleh kantor berita politik RMOL pada hari Selasa 29 September. Ratusan tindak pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB tersebut diantaranya dalam bentuk tindakan langsung atau violation by commission, peraturan intoleran dan diskriminatif atau violation by rule, maupun pembiaran yaitu violation by omission. Bahkan perilaku seperti itu diakui kembali marak jelang setahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, di mana berbagai pelanggaran KBB dan ekspresi intoleransi menunjukkan peningkatan intensitas paling tidak dalam sebulan terakhir ini. Misalnya yang terjadi pada 1 September lalu, terdapat pelarangan pembangunan fasilitas rumah dinas pendeta di Gereja Kristen Protestan Pak Dairi, Kecamatan Napagalu, Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian tanggal 13 September 2020 terjadi gangguan sekelompok orang intoleran atas ibadah terhadap jemaat HKBP KSB di Kabupaten Bekasi, dan pada 20 September yang terjadi penolakan ibadah dari sekelompok warga Geraha Prima Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor terhadap jemaat dari Gereja Pantai Kosta Indonesia. Adapun pada 21 September 2020 juga terjadi pelarangan ibadah bagi umat Kristen di Desa Ngastemi, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Potret tersebut memperkuat fenomena terjadinya peningkatan tindakan intoleransi dan pelanggaran KBB di Indonesia. Sejak tahun politik nasional 2019, ada kecenderungan peningkatan ekspresi intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok agama minoritas, ungkap Halili. Sepanjang tahun lalu tercatat 200 peristiwa pelanggaran KBB dialami masyarakat minoritas. Persoalan itu membuat Setara Institute mengutuk keras setiap tindakan yang menghalang-halangi penikmatan hak konstitusional setiap warga untuk beragama dan beribadah. Tindakan demikian tidak dapat dibenarkan dan nyata-nyata melanggar hak konstitusional atas KBB yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28E ayat 1 dan 2, serta Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945. Lebih lanjut, Halili juga menuntut pemerintah menghadirkan, menjamin dan melindungi hak konstitusional warga minoritas, khususnya untuk bebas berekspresi dan juga beribadah. Secara khusus, Setara Institute mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengambil tindakan yang memadahi, lebih progresif, dan sesuai dengan otoritas legal dan demokratik untuk menjamin tata kelola pemerintah daerah yang inklusif dan toleran terhadap kebinekaan. Dalam catatan Setara Institute sejak tahun 2007, salah satu persoalan terbesar intoleransi dan pelanggaran KBB di Indonesia terletak pada level negara. Pemerintah selama ini lebih sering absen ketika para kelompok minoritas diintimidasi, direstriksi, didiskriminasi, bahkan dipersekusi. Begitu tutupnya. Nasib Jokowi di ujung tanduk, orang-orang meminta turun sebelum 2024. Nasib Presiden Jokowi tampaknya berada di titik nadir. Netizen mengungkapkan kekesalannya pada orang nomor 1 tersebut di sosial media. Bahkan, tagar turunkan sebelum 2024 menjadi trending topik. Misalnya saja pada akun @anto28 menyebut bahwa Jokowi sudah layak untuk turun dari jabatannya. Ia menyebutkan setidaknya ada 9 poin yang mendasari apa yang ia katakan. Misalnya, soal utang meroket, BUMN rugi, TWK pelemahan KPK, dana haji digunakan untuk infrastruktur, ekonomi anjlok, PPN sembako dan pendidikan, korupsi bertambah subur, pengangguran meningkat, meroketnya TKA dari Cina. Ada pula akun dari @yandiaksara yang menumpahkan kekesalannya
terhadap dampak dari hasil Pilpres 2019 yang lalu. Nyoblosnya 5 menit, menderitanya bertahun-tahun. Lontong-lontong dasar. Begitu tulisnya. Kemudian ada juga akun dari Awalkoe yang menyindir gaji komisaris yang ratusan juta, tapi perusahaannya mengalami kebangkrutan. Ada gaji komisaris BUMN ratusan juta rupiah, tapi perusahaannya rugi mulu dibiarkan. Ada rakyat makan susah, tapi sembako mau dipajaki. Begitu tulisnya. Selama 23 tahun reformasi, rakyat sengsara, penguasa berpesta. Loh, kok bisa? Perlu mengumpulkan data untuk membuat kesimpulan tadi. 23 tahun reformasi telah berlalu, rakyat masih sengsara tetapi penguasa terus berpesta. Rakyat menangis di tengah wajah kuasa yang terlihat bengis. Mungkin ada yang terhenyak dengan narasi itu. Bahkan mungkin merespon dengan sentimen, menyerang personal dan nyinyir. Respon semacam itu dapat dipahami, mungkin karena belum mengerti bahwa kritik adalah gizi demokrasi yang bisa membuat pemerintah introspeksi dan bisa membuat demokrasi lebih maju. Mungkin juga belum mengerti tentang satu dimensi penting bahwa tanggung jawab intelektual itu membebaskan manusia dari penderitaan. Fungsi itu yang sesungguhnya sudah dijalankan akademisi maupun kelompok oposisi. Dalam bahasa Antonio Gramsci, fungsi intelektual semacam itu disebut intelektual organik, yang ada pada Personal Books tahun 1970, ditulis oleh Antonio Gramsci. Bulan Mei 23 tahun lalu, intelektual organik di Indonesia menjadi kunci penting bagi hadirnya gerakan reformasi 1998. Pada momentum 2-30 tahun yang lalu, reformasi ini, mari kita berpikir sejenak, mengurai data satu persatu, meski tidak semuanya akan dibeberkan. Sebab, pernyataan singkat ini tidak mungkin menampung seluruh derita rakyat. Rakyat sengsara. Kita mulai dari data turunnya angka pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal 1 2020, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2,97%. Pertumbuhan tersebut mengalami kontraksi 2,41% dibandingkan triwulan 4 2019 yang tercatat 4,97%. Itu maknanya konsumsi, investasi maupun belanja pemerintah mengalami penurunan. Kondisi ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia mengalami penurunan daya beli. Bahkan, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT merosot tajam. Dari sini sesungguhnya sudah mulai terlihat derita rakyat. Itu kuartal 1 awal tahun 2020, di mana angka pertumbuhan ekonomi turun drastis, tetapi belum minus. Faktanya kemudian dari awal tahun 2020 hingga kuartal 1 2021, angka ini pertumbuhan ekonomi kita berturut-turut menjadi minus. Indonesia memasuki jurang resesi ekonomi yang dahsyat. Ini data angka pertumbuhan ekonominya, minus 5,32% pada kuartal 2, minus 3,49% pada kuartal 3, minus 2,19% pada kuartal 4 tahun 2020, dan di kuartal 1 2021, angka pertumbuhan ekonominya tetap minus 0,74%. Bayangkan 4 kuartal berturut-turut minus, itu artinya Indonesia berada di jurang resesi ekonomi berkepanjangan. Indonesia belum mampu keluar dari resesi ekonomi, kalah dengan India yang sudah keluar dari resesi ekonomi dengan angka pertumbuhan positif 0,4%, bahkan Indonesia kalah dengan Vietnam yang kini angka pertumbuhan ekonominya positif 4,48%. Indonesia tidak kunjung pulih, rakyat pun masih terus sengsara. Ya, penguasa berpesta sebab koruptor yang merugikan negara puluhan triliun rupiah dibebaskan. Sejak Undang-Undang KPK yang baru disahkan, untuk pertama kalinya dalam sejarah KPK mengeluarkan SP3, surat penghentian penyidikan perkara untuk koruptor BLBI yang merugikan uang negara triliunan rupiah. Itu permulaan, sangat mungkin akan ada SP3 berikutnya. Para penguasa bisa berkesimpulan, korupsi tidak apa-apa nanti juga bisa di SP3. Itu narasi pesta para penguasa, miris dan juga menyakitkan. Agenda reformasi untuk memberantas korupsi makin hancur lebur. Mereka berpesta di tengah remuknya harapan rakyat, berpesta di tengah rakyat sengsara.